Halo teman Nemo, balik lagi di channel Nemo Lab Media bersama saya Abdul. Lah, kemarin kita udah membahas tentang apa ya kemarin? Sejarah dari desain grafis dan juga pengertian dari desain grafis lah. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang Adobe Illustrator. Jadi kita akan belajar gimana kita cara menggunakan Adobe Illustrator, apa saja tool yang ada dalam Adobe Illustrator, fungsinya. Mungkin seperti itu, langsung saja kita buka Adobe Illustratornya. Jadi kenapa sih kita menggunakan Adobe Illustrator, tidak menggunakan Corel atau menggunakan software vektor lainnya? Karena di dunia desain itu Adobe Illustrator itu masih menduduki posisi pertama sebagai software profesional dalam desain grafis. Jadi ada baiknya kita mengikuti perkembangan zaman, kita mempelajari software yang sedang di atas. Nah, langsung saja nih, ketika kita pertama buka Adobe Illustrator, ini saya menggunakan Adobe Illustrator CC 2020. Jadi tampilannya seperti ini adalah tampilan ketika kita pertama membuka aplikasi Adobe Illustrator. Dari sebelah sini ada home, kemudian ada learn, ini untuk belajar. Kemudian di sini ada tombol create new dan open apabila kita akan membuka file yang sudah pernah kita buat atau file Adobe Illustrator. Nah, di bagian tengah ini ada shortcut atau tombol pintas atau jalan pintas, atau kita akan membuat secara cepat. Ini kita bisa klik memilih antara letter, postcard, tergantung dari kebutuhannya kita. Kemudian yang di bagian bawah ini ada Recent. Recent ini adalah aplikasi adalah file Adobe, file AI yang pernah kita buat atau pernah kita edit. Ini akan muncul di Recent atau history dari edit atau desain kita sebelumnya. Nah, bagian atas ini ada search, ini untuk mencari dari history atau desain dari file AI yang telah kita buka. Contohnya kita mengetikkan apa yang itu nanti akan muncul di sini. Oke, langsung saja. Ketika kita akan membuat sebuah dokumen baru, kita mengklik create new. Nah, dari tombol create new kita akan disajikan sebuah halaman create new. Ini kita bisa pilih ini recent, berarti sebelumnya kita menggunakan ukuran berapa. Kita bisa milih di sini ada tab mobile, ini adalah ukuran untuk layar smartphone atau handphone. Nah, kita bisa pilih ini ada ukuran iPhone, Google Pixel dan lain sebagainya. Kemudian ada web, di web juga ini ada ukuran-ukuran yang bermacam tergantung dari kebutuhan kita. Ada print, ini untuk kebutuhan percetakan, biasanya kita menggunakan ukuran print seperti ini. Ada A4 letter legal dan A3, ini yang biasa digunakan dalam percetakan. Kemudian ada ukuran video atau film, jadi ini kita bisa memilih sesuai ukuran video yang ada saat ini. Nah, di sini ada up juga. Kemudian kita akan mengcustom ukuran sendiri atau kita menentukan ukurannya sendiri kita di sebelah sini. Nah, presetnya ini kita bisa tuliskan preset, misal feed Instagram. Tentunya kita akan membuat sebuah feed Instagram dengan ukurannya itu biasanya 1:1 atau kita sebutnya itu 1080 kali 1080. Ini ukurannya 1:1. Kita bisa juga milih sentimeter, milimeter, poin dan lain sebagainya tergantung dari kebutuhannya kita. Kita bisa tentukan ini portrait atau landscape. Nah, di bawah ini ada advanced option, ini untuk biasanya kita akan menentukan warna RGB ataupun CMYK. Jadi RGB ini untuk komputer, sedangkan kalau CMYK itu biasanya untuk kebutuhan percetakan. Nah, kita pilih aja yang RGB. Kemudian di sini ada pilihan
pixel atau apa ini ya, PPI ini biasa untuk seberapa kerapatan dari layar atau desain. Biasanya kita gunakan 300 ppi ini biar tampilannya bagus dan di zoom itu tidak pecah. Nah ini preview, ini nggak usah, kemudian kita grab. Nah ini adalah merupakan tampilan dari Adobe Illustrator ketika kita sudah membuat sebuah dokumen dan kita akan membuat berbagai objek di sini. Ini yang namanya artboard atau media kerja kita ada di sini. Kemudian di bagian atas ini ada, di bagian ini ada pilihan workspace atau lebih itunya adalah meja kerja, mungkin seperti itu. Jadi di sini kita bisa tentukin kita mau untuk apa, setiap workspace itu kegunaannya sendiri-sendiri. Ini tampilannya akan berubah ketika kita mengklik. Nah biasanya sih digunakannya itu yang esensial. Ini kalau yang versi terbaru itu esensial seperti ini. Di atasnya ini enggak ada yang namanya apa ini, panel tool apa ya. Kalau yang lama biasanya menggunakannya esensial klasik. Nah ini di sini ada apa itu namanya, control panel ya. Kalau yang bagian sini itu namanya control panel. Nah dari sini sebelah kiri ini ada yang namanya toolbox atau toolbar. Jadi ini berhubungan dengan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah objek atau kata atau font seperti itu. Kemudian ini untuk menyeleksi apabila kita ingin menyeleksi ini untuk memindahkan objek kita menggunakan tool seleksi. Nah kalau kita blend di sini dia akan keluar shortcut. Nah jadi kita tinggal pencet tombol shortcutnya maka otomatis langsung terseleksi tool yang akan kita gunakan. Nah ini contoh yang pertama, ini adalah selection tool. Ini untuk menyeleksi setiap objek dan kita memindahkannya. Nah ini kan menyeleksi satu-satu. Kemudian gimana sih cara kita menyeleksi keduanya? Misal kita mau memindahkan ini dua-duanya tapi kita satu-satu, alah terlalu lama jadinya. Lebih baik kita langsung duanya. Kita bisa caranya seperti ini, kita drag, kita mark semuanya ini, maka otomatis terseleksi dan kita bisa pindahkan duanya. Atau bisa kita gunakan tombol shift, jadinya kita klik ini kemudian shift tahan, klik ini, maka otomatis terseleksi duanya dan kita bisa memindahkannya kemanapun. Ketika kita akan menghapus ini, kita tinggal pencet delete, otomatis menghapus. Kemudian yang sampingnya itu sama juga, itu selection tool, hampir sama fungsinya seperti select tool yang sebelah kiri. Kemudian di bawah ini ada pen tool. Nah ini untuk membuat objek-objek seperti ini. Ketika kita membuat ini bulat dan seperti ini yang namanya pen tool. Kemudian nah ini kan ada segitiga sebelah sini. Nah ini fungsinya berarti pen tool ini ada beberapa macam jenis, atau di dalam menu di dalam toolbox pen tool itu ada beberapa tool. Jadi kita mengeluarkannya adalah dengan klik kanan, maka otomatis kita akan dipilihkan beberapa apa ini pen tool sesuai dengan kebutuhannya kita. Di sini juga ada teks. Ketika kita akan input teks, tinggal kita klik, kita masukkan sini. Nah untuk nyeting ukurannya kita ada di sini. Nah di sebelah atas ini ada jenis fontnya, kemudian ini ukuran. Nah ukuran di sini kita bisa tentukan berapa pixel atau berapa apa ini petek. Nah kurang lebih seperti ini. Kalau kita ngedein pakai ini juga bisa, tinggal klik, kita klik sebelah pojoknya kita bisa gedein, klik sebelah sini juga bisa. Ini untuk membuat contoh. Nah untuk pewarnaan dari font tersebut kita bisa menggunakan yang ada di sini. Kita bisa tentukan warnanya di sini, atau kita bisa di sebelah sini. Ini juga namanya toolbar juga, tapi ini untuk
lebih ke pewarnaan kayak gitu, ya tulisan sekunder bukan yang utama. Kalau yang utama kan yang sebelah sini. Nah ini ada sebelah kiri itu toolbox. Dari beberapa toolbox ini banyak sekali yang akan nanti kita gunakan, contohnya di sini untuk objek. Jadi juga ini ada brush ini untuk kita menggambar menggunakan kuas. Nah di sini ada blood brush juga. Nah, perbedaannya apa mungkin nanti akan kita jelaskan langsung dari praktek kita. Nanti kita akan membuat objek-objek, sementara kita hanya pengenalan aja dari beberapa tool. Di sini ada area book, kemudian ada ini dan lain sebagainya. Kemudian beralih ke bagian atas, tadi sempat kita singgung kalau bagian atas itu adalah properties atau ini namanya control panel. Jadi di sini kita bisa tentukan dari suatu objek propertiesnya itu isinya apa. Ini untuk warna dari apa, ini warna objek. Pertama kita seleksi dulu, kemudian kita, nah ini kan warnanya. Kemudian yang ini untuk warna stroke-nya, ini ukuran dari stroke atau garis pinggir. Nah ini jenisnya dan ini sebagainya. Kemudian yang sebelah panel sebelah kanan ini juga sebenarnya sama dengan toolbox yang ada di sebelah kiri, cuman bedanya kalau yang di sini tuh lebih ke properties, hampir sama seperti yang di atas. Mungkin sih properties nih kita bisa nentuin warna dari sini juga, tidak ada dari situ. Ini juga ada ini ya, jenis-jenis dari garisnya. Kita akan buat garis model seperti apa. Ini ada brush atau brush. Ya di sini juga banyak galeri. Jadi dalam Adobe Photoshop, jadi Adobe Illustrator itu memiliki banyak galeri yang bisa kita manfaatkan ya. Galeri brush atau galeri garis. Nih contohnya seperti ini, ada yang gambar juga dan lain sebagainya, bisa diekspor sendiri sama teman-teman. Nah di sini ada simbol, ini juga hampir sama sih. Ini antara tiga ini kan pindah-pindah. Dan di sini untuk ukuran garis, tulisan warna gradient itu ada warna double seperti ini. Kemudian di sini itu ada efek atau apa ya namanya, panel efek. Misal kita nambahkan efek di sini, nah kita kasih efek 3D yang namanya extrude. Nah kita bisa tentuin, kita buat seperti 3D seperti ini. Ketika kita oke, nah ini akan berbentuk 3D. Nah dari situ kita akan masuk ke sini. Nah ini sini masuk ke panel efek. Jadinya ketika kita efeknya ingin kita buang, kita bisa hilangkan dengan seperti ini. Oh nggak hilang ya, atau mungkin kita hapus saja. Oh bentar, oh itu ternyata nge-lag ya, contohnya seperti ini. Nah ketika kita keluarkan, oke, terus menjadi 3D, atau nggak kita hapus saja. Kita bisa klik kanan dengan cara double klik dan wah tidak bisa dihapus. Nah ini ada tidak. Nah kemudian dari panel ini juga ada layer. Kalau yang di Photoshop itu kan yang utama itu layer, di AI juga ada layer. Nah untuk layernya itu ada di sebelah sini, memunculkan tab layer. Jadi contoh di sini ada beberapa objek. Nah contohnya seperti itu. Nanti akan, nah di sini kita bisa nentuin objek kemana yang di bagian atas dan objek mana yang di bagian bawah. Itu fungsi dari layer, itu menentukan objek mana yang di bagian atas dan yang di bagian bawah. Kemudian di sebelah sini ada output, di sebelah sini ada properties. Properties ini hampir sama seperti yang di atas ini. Ketika kita klik ini, nah di sini kan ada jenis font, di sini juga ada, kita bisa nyetingnya di sini juga jenis font. Warna stroke, ini ada warna, di sini ada juga, kita nyeting di sini bisa. Nah ini untuk posisi hurufnya atau posisi
paragraf itu lurus ke samping, kiri atau sebagainya. Dan ini di sini, nah ini apabila kita ngeklik objeknya itu 2 atau nyeleksinya 2, maka akan biasanya akan muncul sebuah tool, biasanya akan muncul apa ya namanya. Nah ini contohnya, ketika kita seleksinya 2, biasanya akan muncul tab ini apa ya, dialihkan. Nah ini dialihkan, ini untuk menentukannya. Misalkan objeknya kayak gini, kita ingin bikin rata, ini kan nggak rata, kita bikin menjadi rata tengah, ini sama sininya menjadi sama. Jadi contohnya kita seleksi 2-nya, kemudian kita pilih alih, lah kita tentukan yang tengah, otomatis akan meratakan. Kalau mau kiri tinggal klik yang kiri, maka otomatis akan ke kiri. Kalau yang kanan juga klik ke kanan, otomatis ke kanan. Nah kalau ini untuk tengah atas bawah gitu sih. Kalau ini yang tengah antara ini sebelah atas sama sini kan rapi. Kalau ini untuk mensejajarkan atau merapikan daripada objek-objek yang ada di AI. Teman-teman, lah itu tadi beberapa tool. Kemudian yang di bagian bawah sebelah sini nih ada, nah ini fungsinya untuk zoom, jadi kita bisa tentuin kita zoom berapa besar. Nah kita bisa zoom lewat sini, atau bisa juga kita gunakan set atau zoom, atau toolnya ini yang di sini zoom. Kita pencet set, nanti dan kita klik, kita geser ke kiri, itu akan menzoom ke kanan. Kalau kita geserkan ke kanan itu akan zoom, sedangkan kalau ke kiri itu akan zoom in, zoom out. Jadi ketika zoom in itu ketika kita geser ke kanan, atau bisa juga ketika kita masih klik, misal bukan kita tidak ngeklik zoom tapi kita ingin zoom, kita bisa tahan atau pencet tombol Alt kemudian scroll atas bawah, nah otomatis juga akan zoom. Kemudian yang di sebelah sini itu adalah artboard. Nah ini kan kita kertas putihnya ada 1, nanti kalau kita udah mendesain menggunakan beberapa artboard atau beberapa kertas, mungkin di sini akan menjadi beberapa artboard atau beberapa kertas putih. Dan yang selanjutnya, nah di sini untuk geser kanan kiri. Kemudian bagian atas dari bagian menu bar, di sini ada Windows. Nah kan misal kita ingin menampilkan garis, nah ini kan nggak ada garisnya, kita ingin tampilkan garis di sebelah samping, kita bisa di menu Windows, kemudian kita pilih di sini apa ya, bentar, kok nggak ada view rules. Nah di sini di view, di tab view, nah di sini kita ada rules, show rules atau control L atau control R. Nah maka akan muncul garis. Nah di sini misal kita ingin membuat garis bantu untuk merapikan, kita bisa tinggal klik di sebelah sini, kita klik, bisa kita pindahkan. Nah kita buat garis bantu seperti ini. Dari atas juga bisa kita tarik, tarik aja dari sini, kita tarik ke sini ya, maka akan menjadi sebuah garis bantu. Kemudian yang di bagian sini ini ada tab Windows atau ya, biasanya kita kalau buka new tab, kalau di browser kan biasanya ada tab. Nah di sini kalau misal kita membuka banyak dokumen, contohnya seperti ini, kita bikin dokumen lagi menggunakan yang ini. Nah maka secara otomatis di sini akan menjadi 2 buah lembar kerja atau 2 buah tab. Nah, kita bisa pindahkan ke sini, atau kita close juga bisa, atau bisa kita pindahkan atau kita pisahkan seperti ini. Ketika ada 2 tab di sini, kita bisa ini kita keluarkan. Nah seperti ini jadinya menjadi sebuah lembar kerja sendiri. Misal kita akan menarik dari sini, kita pindahkan di sini, tinggal tarik dan drag. Nah secara otomatis akan berpindah ke sini. Nah, kalau kita ingin kembali lagi ke dalam tab ini, kita tinggal drag, kemudian nah kalau udah muncul garis biru berarti
udah bisa dipindah, kita tinggal lepas, otomatis akan menjadi sebelah ini dan rapi. Nah, mungkin itu saja. Kemudian di sini itu fungsinya hampir sama sih seperti tadi. Ini untuk gelas, contohnya mungkin dibagi dari sebuah tab ini, dibagi lagi menjadi beberapa tab. Mungkin seperti itu. Ya, teman-teman bisa coba-cobain sendiri. Kalau udah membuka AI, cobain ini sih buat apa, fungsinya, cobain aja. Ya, mungkin teman-teman itu sedikit pengenalan atau pengenalan atau tampilan dari sebuah Adobe Illustrator, dari tampilan dan fungsi-fungsi dari setiap tool itu akan kita jelaskan nanti ketika kita sekalian praktek kita membuat suatu objek desain. Mungkin cukup sekalian dulu video kali ini, nanti kita akan lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe apabila kalian tidak ingin ketinggalan video selanjutnya dari saya, dan juga like, jangan lupa. Di komen apabila mungkin ada sesuatu pertanyaan, mungkin ada yang ada bingung atau apa, tinggal di itu. Jadi cukup sekian dan sampai jumpa.